diakhirkan atau yang dihilangkan. Maka pasti ada sesuatu yang ada satu kalimat atau kata-kata yang dihilangkan atau diakhirkan. Nah, dalam konteks kalimat Bismillahirrahmanirrahim kan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini kan berarti ada sesuatu yang belum sempurna. Masa langsung dengan menyebut nama Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah untuk apa? Nah, ada yang memaknai abda'u. Abda'u itu artinya saya memulai. Memulai dengan apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu tafsirnya. Tafsir yang lain adalah asta'inu. Jadi makna bi di sini adalah asta'in. Saya meminta tolong. Dengan apa? Dengan lantaran nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama dari awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentu berlaku untuk kita semua. Apabila memulai suatu pekerjaan, memulai suatu perbuatan, memulai suatu amalan, maka jangan lupa diawali dengan Bismillah. Dengan Bismillah. Mau keluar rumah, baca Bismillah. Mau masuk rumah, baca Bismillah. Mau masuk masjid, keluar masjid, baca Bismillah. Mau makan, baca Bismillah. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, baca Bismillah. Nah, salah satu tanda bahwa amalan itu adalah baik, cocok untuk dimasuki dengan kata Bismillah. Kalau kata-kata yang atau perbuatan-perbuatan yang nggak baik, nggak cocok. Buka kartu, mau letakkan Bismillah, kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Mau minum khamar, baca Bismillah, kayaknya nggak. Kira-kira ada nggak yang merokok mulai dengan baca Bismillah? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nggak pakai baca Bismillah, pakainya tangan kiri lagi. Pakainya tangan kiri lagi. Itu sebuah tanda ya. Tanda apakah perbuatan tersebut baik atau kurang baik. Satu kalimat, ucapan, perbuatan memiliki tanda baik, cocok untuk dimasuki kata Bismillah. Artinya kan dengan menyebut nama Allah. Tidak ada orang mau zina bilang Bismillah saya mau zina, Bismillah saya mau berbuat kemaksiatan. Naudzubillah. Nah, tidak ada. Kemudian para ulama banyak memulai kitab-kitab mereka dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Jadi khutbahnya Nabi SAW yang berbunyi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Kalimat ini yang sering kita dengar itu namanya khutbah hajah. Itu yang sering dimulai oleh Rasulullah ketika mau khutbah, ketika berkhutbah, ketika ingin melontarkan kalimat-kalimat tertentu biasanya dimulai dengan khutbatul hajah. Khutbah itu ucapan, hajah itu keperluan. Keperluan. Maka nggak masalah ketika kita memulai pernikahan dengan khutbatul hajah karena ada perlunya. Ngapain khutbahnya? Saya perlu sama seorang wanita. Nah, ada perlunya. Jadi ketika kita ingin melontarkan banyak kalimat, banyak
diawali dengan khutbah hajat. Mari sedikit kita bahas isi dari khutbatul hajat. Yang pertama, penggalan-penggalannya bisa ada kalau kasih koma juga bisa. Meskipun kita katakan dalam innal hamdalillahi nahmaduhu, sebenarnya adalah penggalan-penggalan kata, penggalan-penggalan kalimat yang bisa kita bahas sedikit demi sedikit. Pertama, innal hamda lillah. Innal hamda lillah. Sesungguhnya hamd adalah milik Allah. Apa itu hamd? Alhamdu dari kata hamdun, asal katanya adalah hamida yahmadu. Hamida fi'il madinya, yahmadu fi'il mudhari', hamdan adalah masdar. Jadi alhamdu adalah bentuk masdar. Alhamdu itu artinya segala puji. Segala puji. Ditambah dengan alif lam menunjukkan makna istighraq. Artinya adalah semuanya, semua pujian, segala pujian itu yang cocok adalah lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kalau ada seorang suami punya istri namanya Puji. Kenapa? Selalu dipuji, segala puji, segala puji. Nah, segala puji habis memanjatkan puji kepada Allah, kemudian manjat puji. Setelah memanjatkan kemudian manjat. Nah, alhamdu itu pujian yang tidak seharusnya disematkan kepada selain Allah. Kata-kataan alhamdu. Kenapa? Karena makna hamida yahmadu artinya adalah memuji Allah disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim. Al-mahabbah wa ta'zim. Al-mahabbah itu rasa cinta, at-ta'zim itu pengagungan. Coba pengagungan. Dan ini hanya boleh disematkan kepada Allah. Jadi memuji diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para penyair ketika misalnya memuji para penguasa dengan bahasa Arab, nggak boleh pakai hamidah. Pakainya dalam bahasa Arab itu namanya madaha. Jadi sama hurufnya sama tiga ya. Hamidah pertamanya ha, mim, dal. Ada madaha, mim, dal, ha. Jadi cuma dibalik saja. Ini dalam bahasa Arab artinya beda. Maksudnya beda. Kalau hamidah ini adalah pujian yang diiringi dengan rasa cintaan dan pengagungan mendapatkan diri. Tadi kalau madaha hanya pujian biasa. Nah, kalau pakai bahasa Arab jadi misalnya saya memuji fulan, maka yang cocok adalah pakainya madahtu fulan. Sini. Madaha fulan. Itu kata hamidah ya madu. Makanya biasanya orang-orang yang ingin memuji para penguasa itu tidak akan diiringi dengan, belum tentu akan, mungkin diiringi dengan cinta, tapi belum tentu dengan pengagungan, karena rasa pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya mereka mengiringinya dengan karena ingin harta atau mungkin manfaat lain. Maka alhamdulillah. Jadi hamd, pujian yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan hanya milik
Allah. Biasanya kalau kita terjemahkan segala puji. Terjemahkan biasanya adalah segala puji. Itu semua pujian. Tapi ini harus, jadi kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, itu kita memuji Allah, itu harus diiringi dengan apa? Rasa cinta dan mengagungkan. Jadi bukan hanya memuji Allah saja, tapi benar-benar kita memuji Allah itu karena kita mencintainya, karena kita mengagungkannya, karena kita mengagungkannya. Jadi tingkatan pujian itu pertama alhamdulillah paling tinggi, kemudian madaha, kemudian madaha. Nah, kalau pujian itu berulang-ulang disebut asna ala. Asna ala. Ini dibuktikan, ini ditunjukkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika berbicara tentang Al-Fatihah. Ketika bicara tentang Al-Fatihah. Ini dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku membagi Al-Fatihah menjadi dua. Satu penggalan untuk saya, kemudian penggalan berikutnya untuk hambaku, hambaku. Penggalan untuk Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Ini penggalan untuk Allah. Ketika seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah bilang hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah bilang majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika bilang Malik yaumiddin, asna alayya abdi, atas sebaliknya. Artinya apa? Ada tingkatan-tingkatan dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memuji biasa itu dikenal dengan kata madaha. Jadi bayangkan ya, ketika jenengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu kita sedang dialog sama Allah. Kita sedang dialog sama Allah. Makanya fokus di situ. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah bilang hambaku sedang memujiku, telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Malik yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Terus sampai ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilang ini antaraku dan hambaku. Ini antaraku dan hambaku. Lalu ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku. Ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia mintakan. Maka pahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Fatihah dan renungkan bahwa kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan tidur saat membaca Al-Fatihah. Matanya merem, bacanya Al-Fatihah, menerawang. Kadang-kadang kalau kita salah sendirian gitu ya, mungkin Al-Fatihahnya larakan gitu. Tahu-tahu sudah waladhdallin. Maka renungkanlah ketika kita membaca surat tersebut. Lillah, hanya milik Allah. Nahmaduhu, diulang. Dalam khutbahnya itu diulang kata nahmaduhu. Ini adalah penguatan. Jadi ketika ada dalam bahasa Arab ada kata alhamdulillah, kata-kata jumlah ismiyah, namanya jumlah ismiyah, kemudian diulangi dengan jumlah fi'liyah nahmaduhu, itu mengandung makna penguatan, penegasan, taukid, ta'kid. Ini penegasan. Kita memujinya, wa nasta'inu. Kemudian penggalan berikutnya adalah wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepadanya. Yang namanya isti'anah, meminta pertolongan, itu sebisa mungkin
selalu pertama kali kita libatkan Allah. Selalu pertama kali yang kita libatkan adalah Allah. Sebelum yang lainnya, yang lainnya. Rasulullah pernah mengatakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pun hanya syirak na'ali, sampai pun hanya ingin meminta tali sandalnya, sampai pun hanya tali sandal. Jadi diungkapkan, diibaratkan tali sandal itu permintaan paling rendah dalam kehidupan. Minta sama Allah, minta sama Allah. Nah, hal yang paling kita remeh dalam permintaan banyak yang seakan-akan hal tersebut mungkin kita meremehkan sehingga tidak minta sama Allah. Seperti misalnya di rumah, di dapur garam habis. Itu kan biasanya orang tinggal apa? Ambil duit, pergi ke pasar, beli. Itu hal-hal yang paling. Tapi orang yang memahami makna nasta'inu, maka dia pertama kali apa? Ya Allah, garam habis, saya minta kepadamu ya Allah. Maka Allah akan mudahkan. Maka insya Allah akan mudahkan. Dalam hal atau situasi yang rumit atau genting, misalnya kadang-kadang misalnya yang namanya kendaraan itu kan ada masanya, ban atau roda itu kan ada umurnya. Ketika la qadar Allah di tengah jalan sedang melakukan perjalanan kemudian bannya kempes, maka usahakan pertama sekali yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buru-buru telepon, jangan buru-buru cari tempat servis. Katakan, ya Allah, bantu kempes. Tunjukkan aku ya Allah cara yang paling mudah untuk memperbaiki. Itu makna isti'anah. Jadi sebelum kita minta bantuan pada orang lain, sebelum kita minta bantuan kepada makhluk Allah, minta dulu sama Allah. Ini yang ditunjukkan dalam makna nasta'inu. Sampai pun dalam perkara-perkara dunia, jangankan dalam masalah ibadah, dalam perkara dunia pun kita disuruh seperti itu. Kalau dalam perkara ibadah lebih-lebih, itulah sebabnya kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai dari ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya apa? Untuk menyembah Allah juga butuh pertolongan Allah. Jangan bisa hadir di tempat ini kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin bisa sampai di sini. Makanya jangan mengandalkan diri kita saja, jangan mengandalkan kemampuan kita saja. Kita ini lemah, sangat lemah. Kalau Allah tidak tolong kita, tidak akan bisa kita berbuat apa-apa. Sesuatu yang kadang berupa nikmat bisa menjadi laknat. Sesuatu yang nikmat bisa menjadi bala. Orang minum teh kan nikmatnya pakai gula. Bagi yang masih sehat. Jadi ketika orang mengatakan nikmatnya teh pahit, sebenarnya itu alasan aja, karena dia udah nggak boleh minum, nggak boleh makan gula aja. Nikmatnya kopi pahit. Sebenarnya alasan kayak itu, udah nggak boleh minum gula dia, atau sudah dikurangi minum gulanya. Jadi gula itu nikmat sebenarnya, tapi bisa menjadi bala kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan dari, maka libatkan Allah terlebih dahulu sebelum melibatkan yang lain.
nastaghfiruh, dan kami meminta ghufran. Ghafara yaghfiru itu secara bahasa artinya adalah tameng. Mighfar itu penghalang. Nastaghfiruh kita minta penghalang. Penghalang apa? Antara dosa kita agar tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalaupun sampai diampuni. Jadi kata nastaghfiruh artinya adalah ada dua hal. Ketika kita bilang astagfirullah, secara makna itu ada dua hal yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa saja seperti itu. Yaitu apa? Yang pertama, ketika kita bilang astagfirullah, ya Allah tutupi dosa-dosaku. Yang pertama. Makna yang kedua, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku. Dua. Jadi ketika kita bilang astagfirullah ada dua hal yang kita harapkan dari makna istighfar tersebut. Tutupi dosanya, ampuni dosanya. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Kalau kita enggak seperti itu, maka kita berjalan di muka bumi ini enggak ada orang yang mau melihat kita. Enggak ada, karena dosa kita itu luar biasa. Dosa kita itu subhanallah Allah tutupi sehingga kita bisa melihat wajah-wajah yang kelihatannya Masya Allah. Kita kan mungkin melihat saya kelihatannya baik, belum tentu. Allah tutupi sehingga subhanallah bisa saling mendukai, saling menyenangi. Kalau semua dosa-dosa itu dibeberkan sama Allah, wallahi tidak akan ada orang yang berani melihatnya. Jijik. Karena dosa kita itu subhanallah banyak sekali. Dalam kesendirian kita mungkin, atau hati kita itu berjalan di muka bumi gitu ya, misalnya ada orang nggak salah, orang lagi duduk, langsung refleks kita bilang ini orang duduk ngapain sih? Orang duduk sendiri dia dibilangin. Itu orang pakai baju kayak gitu lah, pakai baju yang biasa dia, senangnya dia, tapi baju yang syar'i gitu ya. Cuma refleks kadang-kadang orang bicara itu dosa, cuman Allah tutupi. Makanya kata-kata astagfirullah, ketika kita bilang astagfirullah, ya Allah tutupi dosa-dosa, ya Allah tutupi dosa. Tidak hanya segera ditutupi, kita minta ya Allah tajawaz anni, ya Allah dihapus, ya Allah jangan dibiarkan itu menjadi momok nanti di akhirat. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, yang namanya amal soleh itu ada dampaknya. Sebaliknya yang namanya dosa juga ada dampaknya. Itu pasti. Perbuatan amal soleh ada dampaknya. Perbuatan amal keburukan ada dampaknya. Terlepas dari apakah ketika seorang berbuat amal soleh kemudian dapat pahala atau tidak, apakah ketika seorang berbuat dosa kemudian dapat dosanya atau tidak, tapi kedua-duanya ada akibatnya. Contoh, misalnya seorang minum racun, dosa atau enggak? Kalau dia sengaja melakukan perbuatan ini jelas dosa, ini perbuatan haram. Tapi misalnya dia nggak tahu ada gelas merah, ada kasih es, nikmat, lagi kita lagi haus-hausnya, lagi haus, kita nggak tahu itu adalah racun, kita nggak tahu itu adalah racun, kemudian diminum.
tubuh ini bisa kuat racun yang tentunya akan berakhir. Tapi ada akibatnya. Cuma akibat tersebut, apakah orang tersebut kemudian berdosa atau enggak? Pasti ada akibatnya. Ini semua perbuatan dosa seperti itu. Semua perbuatan dosa itu seperti itu. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kita tahu atau enggak tahu, pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Hanya kadang-kadang Allah itu punya cara ya untuk menghapus dosa-dosa tersebut ya. Misalnya dengan kita merasa sedih, kita merasa gelisah, kita merasa gundah gulana atau tertusuk duri dan sebagainya. Itu cara Allah sebenarnya untuk menghapuskan sebagian dari dosa-dosa yang kita lakukan. Menghadiri majelis zikir itu cara agar kita menghapuskan dosa-dosa. Salah satu cara. Yang adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ingat, pokoknya amal soleh ada dampaknya. Dosa ada dampaknya. Dampaknya bukan hanya di akhirat, di dunia pun bisa terjadi. Bisa terjadi. Naudzubillah. Ketika ada seorang berbuat maksiat, berzina misalnya, naudzubillah. Ada seorang berbuat zina. Jika dia tidak bertaubat dari zinanya tersebut, maka perbuatan dosa itu pasti akan berdampak. Entah kepada dirinya atau bisa saja kepada keluarganya. Bisa jadi naudzubillah anaknya nanti dizinai sama naudzubillah. Terus perbuatan dosa itu akan ada rentetan. Jadi Allah nggak akan mungkin melepaskan dosa begitu saja. Ada dampaknya. Entah dampaknya itu di dunia, la naudzubillah sampai di akhirat. Maka berhati-hatilah terhadap sebuah kemaksiatan. Itulah sebabnya kita diminta istighfar, wa nastaghfiruh. Ya Allah, tutupi dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Maafkan kesalahan. Dan Allah itu lebih banyak memaafkan kok. Yang jelas dosa kita itu kan banyak sekali. Dan istighfar kita nggak sebanding dengan dosa-dosa kita. Tapi Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Itulah sebabnya Allah dengan hikmahnya kaum muslimin tidak serta-merta kemudian langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan amalan-amalan yang sedikit bisa saja Allah memasukkan seorang ke dalam surganya. Ini kalau seandainya setiap dosa itu langsung berdampak langsung, bahkan kelihatan, nggak akan bisa hidup kita, nggak akan bisa hidup. Tapi Allah lebih banyak maafnya, lebih banyak memaafkannya. Kita bisa makan enak, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa berjalan dengan nyaman, bahkan aman, sentosa. Itu adalah bentuk dari sifat kasih sayang dan pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak memaafkan, maka kita tidak akan bisa hidup di muka bumi ini dengan tenang. Wa nastaghfiruh, maka banyak minta ampun agar ditutupi dosanya dan dimaafkan dosanya. Pengaruh berikutnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan atau kejahatan diri kita. Kalau kita ini bisa jahat, ada potensi untuk berbuat jahat itu ada. Di dalam diri kita ini ada namanya nafsun. Nafsun itu ada 3 macam ya. Nafsun mutmainnah adalah jiwa yang baik. Kemudian ada jiwa yang buruk. Nafsun
baik, nafsu syar. Lalu yang ketiga itu antara baik dan buruk, yaitu nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah. Jadi ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah. Semua tiga-tiganya itu